wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tengku Fitri SPD, guru SMK Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember, program studi agribisnis produksi tanaman dengan NIM PPG 220029411131. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMK Negeri 1 Torgamba pada mata pelajaran pembiakan tanaman dengan materi penyiapan media tanam di kelas 10 agribisnis tanaman perkebunan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, ini pembelajaran kita. Baik, kita berdoa dipimpin oleh Bapak Dosen. Siap gerak sebelum kita belajar kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa itu? Mulai. Tangannya? Sakit. Oke, kita doakan sama-sama supaya Bulan diberikan kesehatan ya. Amin. Oke. Ini sudah bersih ya ruangannya. Siapa tadi yang piket ini? Iya. Oke, terima kasih yang piket ya. Mudah-mudahan ditingkatkan lagi untuk yang lainnya, tugas yang lainnya ya, supaya ada tanggung jawabnya. Oke, Ibu lihat ada kursinya yang goyang. Ya, kemarin ada yang goyang kursinya. Takut juga nanti jadi membahayakan kan? Kita diganti belum itu tadi? Sudah diganti ya? Oke, syukur, alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib nasional dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Silakan, nanti depan. Semuanya berdiri. Indonesia.
Tentang kakao. Tentang pasca panen tanaman kakao. Apa itu pasca panen? Penanganan sebelum masa pengolahan ya, setelah masa panen. Khususnya yaitu tanaman kakao. Ya. Nah, di sini materi kita tentang penyiapan media tanam, ya. Tapi kulihat kayaknya agak lemes ini hari ini ya. Mungkin pada capek dari satu harian ujian ya kan? Ya. Nah kita mau tepuk semangat dulu ya. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bisa. Hebat. Luar biasa. Membuatkan Indonesia. Nah, kita sudah semangat. Ya, sebelum kamu masuk ke materi kita ya pada hari ini, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kamu sebelum kita masuk kepada penjelasan materi kita. Ya, silakan buka HP-nya. Ya, di situ ada Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Ya, silakan dibuka. Sudah nampak? Oke, kalau sudah nampak silakan kerjakan. Selesai? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kamu dapatkan. Yang pertama yaitu menerapkan teknik penyiapan media tanam. Ya, yang kelima, mampu mempraktekkan penyiapan media tanam. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok yang sudah pernah kita bentuk kemarin, ya kan? Silakan dengan teratur dan tertib dibentuk kelompok 1 di sini, 2, 3 di sini, 4 dan di kelompok 5. Silakan dengan tertib dibentuk kelompoknya. Mengambil RKPD dan modul yang sudah dipersiapkan kelompok 1. Kelompok 5. Nah, silakan dilihat ya. Ini sudah Ibu bagi per kelompoknya. Kelompok 1 itu membahas jenis dan komposisi media tanam. Kemudian kelompok 2 membahas persyaratan media tanam. Ya. Kelompok 3 kelebihan dan kekurangan masing-masing media persemaian. Kelompok 4 prosedur penyiapan media tanam. Kelompok 5 mempraktekkan penyiapan media tanam. Sudah? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Di sini ada 2 gambar, ya. Perhatikan dulu baik-baik semua. Tugas kamu adalah menuliskan perbedaan dari 2 gambar berikut. Ya. Ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Ya. Silakan tulis dulu 1 perbedaan dari 2 gambar berikut ini. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan perbedaan. Ya, sudah siap semua? Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Ya, silakan dari nomor 1. Pilih. Silika gel. Silika gel bentuknya sama seperti kaca yang sangat berpori. Diolah menjadi mineral alami yang diolah menjadi bentuk butiran atau manik-manik. Kalau tanah humus berbentuk karena harus melakukan seperti pupuk kompos atau pupuk organik lainnya karena dari bahan alam. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Saya. Ya, kelompok 2 silakan berdiri. Perbedaan gambar 1 dan 2. Silika gel adalah tanah yang terbentuk di daerah rawa. Tanah ini bersifat asam, berstruktur, lunak, basah, dan berwarna gelap. Sedangkan tanah humus adalah tanah yang berada di lapisan atas bumi, bersifat gembur. Oke. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Ya, perhatikan ya. Gambar yang pertama ini adalah silika gel, ya. Silika gel merupakan media tanam bahan
media tanam. Ya, boleh dibuka modulnya, dibaca, dicari, ya. Meskipun lengkap semua sudah ibu buat, ya. Nanti kalau ada pertanyaannya. Nah, di sini ada video, ya, yang akan ibu tayangkan kepada kalian semua. Kamu tulis dulu pertanyaannya berdasarkan kelompok yang sudah ibu berikan tadi. Ya, ingatlah pertanyaan ini untuk kelompok 1. Tuliskan pengertian media tanam, apa itu media tanam tadi ya. Kemudian jenis dan komposisi media tanam, persyaratan media tanam, kelebihan dan kekurangan masing-masing media persemaian dan prosedur penyiapan media tanam. Silakan ditulis, dibuka waktu 5 menit. Semua, ya, berdasarkan kelompoknya. Lihat masing-masing kan sudah ada kan? Yang ibu bagi tadi kan? Jadi kalau misalnya kelompok 4 berarti untuk tuliskan kelebihan itu. Ya. Kalau sampai tadi yang dibaca. Tandai ya. Tandai aja di modul mana yang mau dijawab. Jadi udah tinggal gampang ya. Oke. Sudah dicatat? Sekarang ibu tayangkan videonya. Seperti ini. Jika teman-teman melakukan penyiraman, airnya tergenang di sini tidak turun cepat, itu berarti media tanam tidak bagus, sudah padat. Inilah yang disebabkan di waktu awal mengatur komposisi membuat media tanam. Atau bisa jadi disebabkan media tanam sudah terlalu lama dan sering memberikan pupuk kimia seperti NPK yang mengakibatkan media tanam menjadi padat. Dan untuk syarat yang kedua, mengandung makro dan mikro untuk kesuburan tanah. Di sini saya menggunakan tanah hitam. Selalu menggunakan tanah hitam karena tanah hitam ini sangat bagus untuk tanaman dalam pot. Tanah hitam ini tidak lengket, sangat lembut. Kebetulan tanah ini diambil dari daerah pegunungan. Dan teman-teman kalau mau lebih bagus lagi bisa menggunakan tanah yang berasal dari sekitar pohon bambu. Itu tanahnya sangat sehat sekali dan sangat lembut karena sudah berbentuk pasir. Sangat dianjurkan untuk tanaman campuran pot. Oke, itu tadi video yang akan kamu bahas di LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, ingat tadi ya, perbandingannya 2:1 ya, tanahnya 2, tumpukan lainnya 1. Nah, selanjutnya kamu diminta untuk berdiskusi ya, untuk membahas pertanyaan yang sudah tadi ibu berikan ya. Kemudian kamu catat hasil diskusinya di lembar LKPD yang sudah ibu bagikan. Oke, ibu kasih waktu 15 menit cukup ya? Cukup 15 menit? Oke, silakan dikerjakan. Sudah semua? Baik. Kalau sudah siap semua, selanjutnya kamu diminta untuk presentasi ya, ke depan semua satu persatu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti satu orang membacakan hasil diskusinya. Ya, boleh dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian media tanam yang akan dijelaskan oleh Rizky. Pengertian media tanam. Media tanam merupakan wadah atau media tempat untuk menanam dan tetap tumbuh dan berkembangnya tanaman. Kondisi media tanam harus disesuaikan dengan kondisi tanaman serta kondisi lingkungan sekitar. Media tanam hendaknya menyediakan cukup udara dan menimbulkan cahaya yang cukup yang dibutuhkan oleh tanaman. Secara garis besar, fungsi dari media tanam itu antara lain: 1. Membuat bagian puncak tanaman yang kuat sehingga tanaman dapat tegak serta adanya keseimbangan ukuran tanaman. 2. Supaya efek
kami ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah cukup jelas ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 1 kasih close. Untuk kelompok 1, ayo. Lanjut kelompok 2, silakan lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan sebentar lagi. Jenis dan komposisi media tanam. Media tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Menggunakan media tanam yang tepat dan standar untuk jenis tanaman yang berbeda habitat asalnya merupakan hal yang penting dalam kegiatan budidaya tanam. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kelembaban dan kecepatan angin yang berbeda. Secara umum, media tanam harus dapat menjaga kelembaban daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara dan dapat menyemakan kesediaan unsur hara. Jenis media tanam yang digunakan pada setiap daerah tidak selalu sama. Di Asia Tenggara, misalnya sejak tahun 1940 menggunakan media tanam berupa pecahan batu bata, arang, satu kelapa, kulit kelapa, atau batang pakis. Oke, ada yang ingin bertanya? Kelompok 5? Itu kita kasih plus buat kelompok 2. Ayo kelompok 3. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan dari diskusi kami yang dibacakan oleh Rena. Media tanam yang baik. Media tanam memiliki fungsi menopang tanaman, memberikan nutrisi dan penyediaan tempat bagi akar tanaman tumbuh dan berkembang. Secara umum, media tanam yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: mampu menyediakan ruang tumbuh bagi akar tanaman, sekaligus juga sanggup menopang tanaman. Artinya, media tanam harus tumbuh sehingga akar tanaman bisa tumbuh baik dan sempurna. Akan tetapi, masih cukup solid memegang akar dan menopang batang agar tidak roboh. Apabila media terlalu gembur, pertumbuhan akar akan leluasa, namun tanaman akan terlalu mudah tercabut. Sebaiknya apabila terlalu padat, akar akan kesulitan untuk tumbuh. Memiliki porositas yang baik, artinya bisa menyimpan air, sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi atau kemampuan mengalirkan oksigen yang baik. Dari presentasi kami, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, silakan kelompok 1. Pertanyaannya, Apa yang terjadi pada tanaman bila media tanam padat atau tidak gembur? apa yang terjadi pada tanaman apabila media tanamnya itu terlalu padat atau tidak gembur? Tidak cukup solid. Jadi akhirnya bagaimana tanamannya? Batang akan roboh. Ya, jadi pertumbuhannya juga akan tidak baik dan tidak berkembang dengan Baik. Oke, kita lanjut. Ya, kelompok 4 silakan maju.
Kelebihan kekurangan media tanam organik. 1. Arang. Arang sangat cocok diberikan pada tanaman yang membutuhkan kelembapan tinggi untuk bisa tumbuh. Untuk menetralisasikan berbagai racun yang mungkin terlarut di dalam untuk tanaman. 2. Kompos. Sisa-sisa kompos, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah diuraikan oleh organisme mengurai. Cara menggunakan kompos. Kompos memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur tanah yang akan mendukung kesehatan tumbuh kembang tanaman. Kompos akan sangat bermanfaat untuk memfasilitasi proses penyerapan nitrogen. Suatu zat yang sangat diperlukan tanaman agar dapat berkembang dengan baik. Kompos ini berasal dari alam sehingga tentu saja sangat akan digunakan pada tanaman dan tidak akan membahayakan lingkungan sekitar. 3. Kandang. Selain itu, di dalam kandang terkandung mikroorganisme yang membuat tanaman menjadi lebih mudah menyerap bahan organik pada media tanam. 4. Sekam padi. Satu-satunya hal yang menjadi kelemahan sekam padi adalah sedikitnya dan memang untuk area yang terkandung dalamnya, sehingga pengaplikasiannya sekam padi perlu memahami jenis media tanam lainnya. Humus. Humus mampu mengumpulkan tanah, maka akar tanaman akan semakin kokoh dan mampu menyerap unsur hara dengan lebih maksimal. Humus mampu menjadikan media perputaran ion yang baik sehingga kandungan unsur hara dapat tersimpan dengan baik. Namun humus ini sangat mudah rapuh sehingga sangat rentan tumbuh jauh pada suhu dan kelembapan yang tinggi. Sekian dari hasil psikologi. Jika ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok 2, silakan pertanyaannya. Mengapa kebanyakan para petani enggan menggunakan pupuk organik? Kenapa kebanyakan para petani enggan menggunakan pupuk organik? Ya, terus pertanyaannya Sami dari kelompok 2, silakan. Dijawab kelompok 4. Karena untuk kegiatan tanam skala besar kurang efektif. Tuturnya memiliki berbagai keunggulan, bisa menyuburkan dan menyehatkan tanah dalam jangka panjang serta lebih murah. Namun karena komposisi unsur hara dan pupuk organik yang rendah, maka petani enggan menggunakannya. Iya, ya bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek, ya, praktek pembuatan media tanam. Ya, setelah ini kita akan keluar untuk mempraktekkan ya pencampuran media tanam alaminya. Ya, oke, silakan bersiap-siap. Nah, kita akan praktek ya membuat media tanam. Di sini sudah tersedia ini pupuk kandang, ya. Kemudian ini adalah tanah, ya. Ini tanahnya takarannya atau perbandingannya 2:1, ya. Ini tanahnya 2, ini banding 1. Nah, kemudian ada pupuk dolomit, nanti dia diratakan ya, kemudian nanti dicampur ya, dicampur. Oke, sekarang kita buat dulu yang Ibu suruh tadi, kelompok 3. 4. Keluarkan ini Nak, tanahnya, silakan. Oh
media tanam. Apa saja jenisnya? Apa tadi? Jenis Ada. media tanam yang digunakan pada setiap daerah tidak selalu sama. Di Apa saja Asia contohnya? Jenis-jenisnya? Ada batu sabut kelapa, kelapa, batang pakis, iya, batang pakis, pohon arang dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga apa? Apa aja persyaratan media tanamnya? Ayo. Ya. Yang boros adalah jika dipegang atau akan gembur Yang atau gembur. selesai. Apalagi nak? Memiliki unsur hara, mikro dan makro. Unsur haranya. Mengandung 3 campuran penting. Ya. Bebas dari hama dan penyakit. Bebas dari hama dan penyakit. Apalagi kelebihan dan kekurangan media tanam apa aja? Kelebihannya haram. Apa kelebihannya? Mengandung unsur hara. Dengan tanah humus, arang apa pakis, apalagi sabut kelapa. Ya. Nah, yang terakhir apa? Prosedur pembuatan media tanam apa saja prosedurnya? Ya. Terus fermentasi, apalagi? Ya. Oke, itu yang sudah kita praktekkan tadi ya. Bagus, sudah membuat kesimpulan. Selanjutnya, silakan buka WA-nya, ya. Sudah ibu bagikan linknya di grup WhatsApp. Ya, silakan kerjakan post-testnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah siap semua? Iya, kalau sudah selesai semua, mudah-mudahan sudah paham dan mengerti materi kita pada hari ini ya. Jangan lupa tugasnya besok bawa benih untuk kita menanam di media tanam yang sudah kita siapkan hari ini. Oke? Iya, silakan. Ibu akhiri pertemuan kita. Sebelumnya untuk memberikan berkah pada pertemuan hari ini, ketua kelas akan memimpin doa. Silakan Sami. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.